Jadi kalau jurusan-jurusan usuluddin langka peminat itu alamiah, nggak usah ditangisi. Saya cenderung kalau memang nggak dibutuhkan sementek mati. Tawarkan saja beasiswa itu, misalkan untuk IAP, ke anak-anak yang memang betul secara raw material siap untuk belajar di situ. Nggak perlu banyak Pak. Bebaskan saja UKT-nya 20 anak. Sekeren itu kita memiliki IAP. Bebaskan saja UKT-nya 20 anak ilham. Lebih baik seperti itu. Tahun 2024, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Dekan Usuluddin se-Indonesia. Ini merupakan asosiasi para dekan Usuluddin di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Forum ini diselenggarakan secara reguler dan tahun 2024 ini UIN Tulungagung dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraannya. Sebagai forum asosiasi, Forum Dekan Usuluddin selalu membincang hal-hal penting terkait dengan pengembangan kapasitas Usuluddin, kerjasama di antara perguruan tinggi keagamaan Islam maupun perguruan tinggi negeri umum. Tapi tidak kalah penting, tahun ini forum juga membahas tentang kemungkinan perubahan kurikulum menyambut kedatangan menteri baru di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi. Forum terasa istimewa karena dihadiri secara langsung oleh Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi. Beliau menyapa secara langsung para dekan dan memberikan arahan-arahan yang penting terkait dengan transformasi kelembagaan Usuluddin di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Semua memahami bahwa Usuluddin merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Seperti namanya, Usuluddin, prinsip-prinsip atau dasar-dasar agama. Fakultas ini menaungi prodi-prodi yang dianggap sebagai jantung pengembangan keilmuan Islam. Ada akidah dan filsafat Islam atau disingkat AFI, juga prodi ilmu Al-Quran dan tafsir atau disingkat IAT, juga prodi ilmu hadis atau disingkat ILHA. Masih tersisa prodi perbandingan agama yang telah berubah menjadi studi agama-agama. Ada juga prodi tasawuf psikoterapi atau disingkat TP, dan prodi studi sosiologi atau sosiologi agama disingkat dengan SA. Prodi-prodi ini di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dianggap sebagai jantungnya ilmu keislaman. Meskipun begitu, secara faktual prodi-prodi ini juga harus menghadapi kenyataan bahwa semakin lama semakin sepi peminat. Keberadaan prodi-prodi yang hanya menstudi ilmu murni itu membuatnya tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia kerja atau kebutuhan industri. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi oleh prodi-prodi Usuluddin di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Forum Dekan tahun 2024 ini salah satunya adalah membincang tentang bagaimana membuat terobosan-terobosan penting, menawarkan affirmative action di dalam rangka menjaga prodi-prodi yang mengembangkan jantung keilmuan Islam itu tetap hidup dan lestari. Meskipun begitu, kita nanti akan melihat bagaimana pandangan visi yang ditawarkan oleh Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam begitu menantang keberadaan prodi-prodi Usuluddin. Menantang karena kebijakan affirmative action kemungkinan tidak akan diberikan oleh Kementerian Agama, dengan dalih bahwa pengembangan prodi-prodi di lingkungan perguruan tinggi, tidak terkecuali perguruan tinggi keagamaan Islam, harus inline dengan visi pembangunan nasional. Dan bila
ada prodi-prodi yang ternyata tidak mampu inline dengan skema pembangunan nasional, maka seluruh kalangan sivitas akademika harus merelakan pada akhirnya prodi-prodi itu akan tidak diserap atau tidak diminati oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, seluruh sivitas akademika dipaksa untuk mengembangkan visi terbaiknya, untuk mengembangkan platform terbaiknya, bagaimana tetap menjaga asa prodi-prodi yang menjadi jantung pengembangan keilmuan Islam itu tetap lestari di masa depan. Kita memahami semakin banyak calon mahasiswa yang tidak berminat lagi memilih jurusan akidah filsafat Islam, tidak berminat memilih jurusan atau prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan apalagi ilmu hadis. Semua PTKIN maupun perguruan tinggi keagamaan Islam swasta menghadapi fenomena ini. Maka kecerdasan dalam mengembangkan platform, menawarkan program-program unggulan, excellencies, menjadi pertaruhan penting bagi upaya menjaga asa agar prodi-prodi yang menjadi jantung pengembangan keilmuan Islam itu tetap mewarnai dinamika akademik, baik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta. Berikut ini adalah edisi khusus Fuadisme Podcast. Kami akan menampilkan secara utuh paparan, pandangan, visi besar yang dikembangkan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi Agama Islam maksud saya, dan kita akan menyimak bagaimana visi itu akan mendrive skema pengembangan fakultas-fakultas usuluddin se-Indonesia. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa baraka sallallahu. Yang saya hormati Pak Rektor UIN 1 Tulungagung. Ini UIN 1 itu sebetulnya ya UIN SAM Tulungagung. Ini mengambil nama kalian sama. Said Ali Rahmatullah yang Sunan Ampel. Jadi kalau di Surabaya jadinya UIN SAM, di sini UIN 1. Jadi UIN SAM Tulungagung. Pak, ya saya hormati Ketua Forum Dekan Fuad Pusat. Alhamdulillah, pokoknya ini ada usuludinya. Pak Lukman Hakim yang saya hormati, Pak Dekan Fuad UIN Tulungagung beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para Dekan Fuad Pusat serta seluruh wakil dekan yang hadir, saya hormati Prof. Rizkan yang juga sudah menemani kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya memang sejak awal ingin hadir, Rektor. Saya ingin bertemu dengan para kolega. Tidak semata-mata hadir sebagai seorang direktur, saya nggak tipikal kayak gitulah. Pokoknya saya pengen ketemu dengan semuanya itu saya setuju. Nah, saya ingin mengawali ini dengan simulasi. Saya sudah membuat simulasi ini berkali-kali. Saya mendapatkan jawaban yang selalu konstan. Andaikan saya ini sedang membuat penelitian itu dapat saya jenuh. Tapi saya ingin membuat simulasi lagi di malam ini. Barangkali ada jawaban devian malam ini karena menyangkut orang yang langsung berkepentingan. Jika ada 2 siswa lulusan SLTA, terserah SLTA apapun,
mau itu madrasah aliyah, mau itu SMA, mau itu SMK. Ini satu anak diberi waktu 4 tahun belajar tafsir di pesantren tanpa kuliah. Satu anak ini sama-sama nol. Satu anak disuruh belajar tafsir di pesantren tanpa kuliah. Satu anak disuruh kuliah IAT tanpa di pesantren, sama-sama 4 tahun. Siapa yang akan bisa tafsir? Kemungkinannya jujur yang di pesantren. Data saya itu jenuh dari Papua sampai Aceh kan jawabannya. Nah, Prodigy ini sekarang sebetulnya kita ini membuka prodi itu untuk apa? Untuk apa? Andai kan saya udah mau ini aja, udah tidak ada, saya nggak jaim-jaiman. Mari kita buka semuanya yang ada, yang sedang kita pikirkan di atas meja. Jadi kalau misalkan IAT itu tutup, itu Indonesia menangis enggak? Enggak, karena ahli tafsir itu sudah diproduksi oleh pesantren. Kalau ILH itu tutup, Indonesia menangis enggak? Enggak, karena itu sudah diproduksi oleh pesantren. Jika pendidikan itu adalah menyediakan satu SDM dengan kompetensi tertentu, sebetulnya pesantren itu sudah menyediakan. Coba kita sesuatu yang sangat naif yang dilakukan oleh PTKI, terutama PTKI yang berbasis pesantren, betapa naifnya. Ini juga akan mengenai kita. Refleksi ini akan mengenai kita. Nggak usah mencurigai saya ini direktur kurang ajar. Aku ini orang Sunudin loh. Pendengar semuanya harus tahu saya itu orang Sunudin. Saya itu dulu mau, karena S1 saya itu PAI Tarbiyah. Saya itu diajani ombo. Apa diajani ombo? Terserah. Ketika saya pindah dari Ponorogo ke Surabaya, itu yang menjadi warik satunya itu adalah Prof. Toakan. Itu adalah dosen sekaligus ayah angkat, dan saya adalah mahasiswa tersayangi. Itu seorang sejarah pun tahu saja bahwa saya itu mahasiswa tersayangnya Prof. Toakan. Yang pernah menjadi saksi sendiri itu Bapak Ahmad. Suatu malam saya ajak bertamu di rumahnya Bapak Toakan. Itu kalau saya bertamu di rumahnya Prof. Toakan, itu saya tidak boleh pulang sampai dia sendiri yang mengusir saya keluar. Jadi kalau saya bertamu, kemudian biasanya tamu itu kan menghabiskan ini kan suguhan dulu kan sebelum pamit. Itu biasanya kalau saya habiskan itu dia panggil anaknya, "Duk, bikinkan lagi, kasihan anak kos-kosan." Bahkan yang jadi saksi langsungnya itu betapa saya dekatnya dengan Prof. Toakan itu Pak Ahol. Malam ketika saya bertamu, saya minta, jangan duduk temannya aku dulu. Sampai kapan? Sampai tahu saya kan. Saking dekatnya saya. Dan ketika pertama kali saya pindah ke UI Surabaya, saya itu beliau jadi warak satunya. Dan kamu terserah mau pilih ke fakultas mana. Tapi kalau ngomong fakultas yang paling banyak uang itu ada di Tarbiyah. Enggak, saya mau ke Usuluddin. Karena saking cintanya saya ke Usuluddin. Tapi mari kita ngomong terang-terangan. Mari kita ngomong terang-terangan. Nah, coba mari kita lihat. Sebutkan satu saja, nggak usah dua, satu saja. Jika ada ulama Nusantara yang itu hasil produksi dari PTKI, sebutkan satu saja. Satu saja. Produksi PTKI. PTKI itu hanya besar, Pak. Sebutkan satu saja. Di kampus pendidikan masing-masing, di wilayah pendidikan masing-masing.
Jika ada dosen PTKI yang sekaligus ulama, pasti itu produksi dari pesantren sebelumnya. Tak pastikan. Jika sejarah keulamaan Nusantara itu diproduksi oleh PTKI. PTKI itu baru lahir tahun 60-an. Mestinya kita baru memiliki ulama tahun 60-an. Ulama Nusantara itu sudah terentang sangat panjang. Dan itu tidak diproduksi oleh PTKI, itu diproduksi oleh pesantren. Mari kita refleksi. Sampai saat ini, ketika kemudian pesantren-pesantren itu mendirikan kampus, yang dipilih selalu adalah PTKI. Dan PTKI di pesantren itu selalu menghina pesantren itu sendiri. Betul tak tunjukkan? Di pesantren, mari kita membuat simulasi yang logis, realistis. Rata-rata anak masuk pesantren, sanawiyah kan? Biasanya MI, SD masih ada di rumah, sekalipun sekarang juga udah banyak, tapi secara umum baik. Baru masuk pesantren waktu sanawiyah, seperti saya. Saya pun pesantren, cuma nggak efek. Oke, anak-anak begitu mulai masuk pesantren, mulai akan diajari nahwu awal, jurumiyah, imriti, kayak gitu sampai kemudian naik, sampai nanti akan selesai di kelas 3 aliyah. Dan biasanya itu dilapis dengan madrasah diniyah. Terserah di madrasah diniyah itu rata-rata anak-anak ini belajar fikihnya apa? Dimulai ini takrib. Oke, selesai takrib, kemudian Fathul Qorib. Kemudian nanti ada lama lagi di sana itu Fathul Muin. Para santri yang kayak gini, kemudian begitu pondok itu membuka PTKI, akan kuliah di PTKI, mengambil fakultas syariah, dan penjenengan tahu kurikulumnya, kurikulum kita tentang fikih dihancurkan di bawah. Itu PTKI yang menghina pesantren ini. Cek saja kurikulum kita. Kalau kita ingin tahu, sama juga dengan tafsir. Sama juga dengan hadis. Itu anak, itu para santri yang sudah usia-usia di kelas aliyah, udah lulus sih, 6 tahun dia di sana. Itu bacaan fikihnya. Tapi begitu masuk ke PTKI, cek kurikulum semester 1. Apa yang terjadi? Jika kemudian fakultas syariah tutup, ada nggak yang menangis? Ya ada. Selagi pesantren itu masih bergerak, kita semuanya bisa memproduksi kok dari sana. Lalu untuk apa? Kemudian ada affirmative action untuk prodi langkah peminat. Jadi kalau kita membuka prodi, sebetulnya yang membutuhkan itu masyarakat atau kebutuhan karena terlanjur kita menjadi dosen usuluddin. Sehingga kalau prodi itu ditutup, kita kehilangan pekerjaan. Jujur saja. Jujur saja. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini bekerja untuk apa, Pak? Kita ini mendidik untuk apa, kan? Jangan-jangan juga hanya ini urusan kita, urusan pekerjaan kita. Nah, itu satu. Ini perlu kita pikirkan sendiri-sendiri, masing-masing. Direfleksikan dengan jujur. Saya selalu ngomong di mana-mana, saya mungkin nggak layak ya untuk berfatwa-fatwa tentang masalah agama itu, karena penjelasan pasti lebih jago, lebih tinggi. Tapi ini ya tawasul bil haq saja. Tawasul bil haq saja. Pada akhirnya itu setiap langkah kita itu harus selalu ditarik kembali pada niat semula kita, agar kita jujur. Karena niat itu penting. Karena banyak hal yang tampaknya ukhrawi jatuh ke duniawi karena urusan niat. Banyak yang tampaknya duniawi menjadi bernilai ukhrawi, keagungan ukhrawi karena juga urusan niat. Itu penting menurut saya. Oleh karena itu tidak ada satupun ibadah yang rukunnya tidak diawali dari niat. Mulai ngaji fikih. Sampai ada ibadah yang sebegitu sulitnya melakukan niat, tetap rukun pertamanya niat.
ibadah yang sangat sulit untuk melakukan niat itu puasa. Karena niat itu harus dilakukan tepat di awal. Masa kita semuanya akan mengintip fajar sore? Tapi itu pun karena niat itu sangat penting, khusus untuk puasa. Karena kamu nggak pernah ngaji fikih, itu niatnya boleh sejak malam. Dan bahkan satu-satunya ibadah yang niatnya boleh dirapel sekali niat untuk 1 bulan itu ya puasa. Saking pentingnya niat menurut saya. Nah itu saya. Dan kalau kayak gini kawan-kawan yang berasal dari pesantren jauh lebih ngerti lah daripada saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya ragu-ragu sekali untuk mengeluarkan survei ini. Karena hasil survei ini sebetulnya adalah raw material yang ingin saya gunakan untuk membuat akademik paper terkait dengan kebijakan rebranding. Penjelasan asal tahu. Ini mari kita lihat asbabul wurud. Kebijakan PTNBH itu adalah kebijakan yang kita harus betul-betul bersiap diri untuk ada beberapa prodi yang mungkin akan mati. Konsekuensi terberat dari PTNBH itu adalah PTKIS guru. PTKIS guru. Mungkin PTKIN terkena dampaknya, tapi nggak akan sekarang. Tapi pasti terkena dampaknya. Karena PTNBH itu begini, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya agak nggak semangat dengan PTNBH, sekalipun UIN Jakarta dan UIN Surabaya, 2 UIN yang paling siap untuk paling ingin. Tapi saya sebetulnya nggak seberapa ini. Saya setengah hati karena PTNBH itu berat sekali. PTNBH itu adalah dibuat sebetulnya itu sekalipun di situ itu ada N-nya, tapi sebetulnya itu swasta PTNBH. Nah, kemudian bayangkan Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Ini benar tak tunjukkan ini agar konteks besarnya tahu. Saya nanti akan down to earth ke isu ini. Manusia itu nggak usah mengidealisasi guru, dosen, dan sebagainya. Manusia itu ya tetap memiliki kerakusannya sendiri. Saya saat ini dengan gaji saya itu cukup. Begitu saya diberi blank check untuk menyusun gaji saya sendiri, saya pasti kecenderungannya akan menaikkan gaji saya. Udah cek saja. Wis kita ngomong ikhlas beramal atau apapun lah, dalil kita membusa-busa setiap malam Jumat. Oh, kalau ceramah nggak karuan, kasih blank check, susun gajimu sendiri, kemungkinannya akan dinaikkan. Itu yang terjadi pada PTNBH. Dan begitu gaji itu dinaikkan, langsung ini biaya operasional naik set. Karena orang di kampus nggak usah PTNBH, nggak usah BLU, tanya sama yang BLU di sini, mana ada unit bisnisnya yang berjalan dengan sehat. Cek saja, jujur, praktek dari BLU selama ini untuk memenuhi target itu adalah keluar dari saku kanan masuk ke saku kiri, dan ketika masuk ke saku kiri dicatat pemasukan, padahal itu ya BOPTN. Yaitu ya UKM. Sementara revenue generating dari luar itu kecil sekali. Itu termasuk PTNBH. Mengapa? Karena sebetulnya Bapak Ibu, kita ini orang yang sejak dulu terlatih untuk mengajar, mendidik, tidak terlatih untuk berbisnis. Sekalipun kita memiliki aset yang normal, kecil sekali kemampuan kita untuk melakukan bisnis. PTNBH begitu biaya operasional, belanja pegawai, semuanya dalam 1 tahun tinggi sekali.
Apa yang dia lakukan? Kemampuan berbisnis enggak. Yang dia lakukan adalah memperbesar jumlah mahasiswa baru dan menaikkan UKT. Cek semua praktek PTN dia bisa. Lalu apa yang terjadi? Secara reputasi, UIN malah dibanding dengan UB, reputasinya lebih bagusan, lebih modern mana? UB kan? UIN sehebat apapun mau pamer Unirank nomor 1 sekarang, itu dibanding dengan UNER maupun UNESA akan lebih memilih mana anak-anak SMA. Lalu siapa kemungkinan yang akan lebih PTKIS? Karena itu pilihan paling nasib. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Lalu berdasarkan survei, ini survei yang saya minta khusus untuk survei PTKI. Khusus. Menjenengan tahu apa yang menjadi alasan anak lulusan SLTA untuk kuliah memilih berkuliah di satu perguruan tinggi? Ini top 3. Memiliki jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat, akreditasi jurusan, kualitas dosen tenaga atau tenaga pendidik. Jika mau dilanjutkan lagi di nomor 4, perguruan tinggi favorit. Oke. Akreditasi jurusan, oke, kita sekarang sudah 24 IPT unggul, itu berarti akreditasi per each jurusan, per each prodi, berarti dengan sendirinya sudah banyak yang naik. Kualitas dosen tenaga pendidikan, banyak sekali profesor kita. Nah, sekarang memiliki jurusan yang sesuai dengan minat. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sepanjang jalan ngobrol sama Mas Akul karena dia yang menjemput saya. Kita harus tahu perilaku siswa saat ini ketika kuliah. Siswa saat ini tuh bukan kita dulu ketika kuliah. Dulu ketika kita kuliah, itu mungkin kita adalah anak pertama yang kuliah di keluarga itu. Yang mau kuliah saja sudah untung. Dan jurusan nggak penting, yang penting kuliah. Dulu kita, emang bapak saya tahu apa saya kuliah di mana? Nggak tahu. Ibu saya nggak tahu. Jurusan apapun nggak tahu. Pokoknya kamu kuliah. Pokoknya itu kuliah di Malang. That's all. Sekarang itu enggak seperti itu. Sudahlah, mari kita cek pada diri kita masing-masing. Anak kita lulus SLTA, kemudian bagaimana cara dia berkuliah? Dia akan melakukan forecasting masa depannya. Saya akan menjadi apa? Kemudian kalau dia kebingungan, dia akan konsultasi kepada ayahnya. Kalau saya pengen seperti itu, kemana ya? Ya, Pak, kita akan mengarahkan, oh, jurusannya ini. Kemudian akan melakukan seleksi kembali. Perguruan tinggi mana saja yang memiliki jurusan ini? Nih. Oke, ini perguruan tinggi favorit. Tapi kalau saya masuk ke sana, itu berat karena saingannya ini. Turunkan, tapi tetap favorit. Dan ada jurusan yang dia pilih. Jadi kalau jurusan-jurusan usuluddin langka peminat itu alaminya, nggak usah ditangisi. Saya cenderung kalau memang nggak dibutuhkan suntik mati. Jelas. Kenapa sih kita merasa nggak membiasakan diri kayak gitu? Itu di perguruan tinggi manapun itu hal biasa. Kalau memang nggak dibutuhkan masyarakat suntik mati, saya bilang tadi, kalau kita menyuntik mati, ya siapa yang nangis? Dosennya, bukan masyarakat. Gitu. Makanya katanya Ahok, kita ini sudah usia 45 tahun dan kita ini belajar filsafat, dosen filsafat. Tiba-tiba Afi dibubarkan, saya akan belajar apa lagi? Pasti yang terbersih pertama kali itu bukan kebutuhan masyarakat. Bukan pasti lah, insya Allah sebagian besar. Nah, penjelasan sekarang saya tunjukkan. Ini data survei.
survei ini survei nasional. Jumlah respondennya itu lebih besar daripada responden Pilpres. Jika responden Pilpres itu di angka 1.200 itu cukup, ini 1.500 Pak nasional. Yang melakukan Alfara, bukan Kemenang. Nah, kita akan tunjukkan lagi penjelasannya. Oke, jadi sekarang yang dipilih adalah ada prodi apa sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, selama ini kita akan begitu saja berasumsi bahwa ceruk pasar utama kita itu kan madrasah aliyah, ya kan? Nah, penjaringan bisa kecil, penjaringan bisa kecil. Madrasah aliyah favorit yang paling hebat di Indonesia, Man IC, dan sudah mengalahkan SMA, Man IC. Man IC mau nggak masuk ke PTKI? Nggak akan mau. Mengapa? Man IC itu man sain, itu man STEM. Namanya aliyah, tapi itu man sains. Makanya saya marah sekali, marah saya ketemu sama rektor-rektor, marah karena ada kebijakan beberapa orang rektor yang memberi karpet merah dari siswa-siswa lulusan Man IC, tapi disuruh diberi beasiswa, disuruh masuk prodi langkah peminat, itu menghancurkan tatanan. Bagaimana mungkin anak sehebat lulusan Man IC disuruh kuliah di IAT? Padahal kita itu mendirikan Man IC, desainnya itu untuk melahirkan saintis muslim hebat. Menurut saya ini cara yang konyol. Menurut saya, jangan karena egoisme kita menghancurkan tatanan yang jauh lebih ke depan. Jangan. Yang kedua, penjelasan saya kasih tahu. Oke, madrasah aliyah reguler, baik negeri maupun swasta. Penjenengan merasa bahwa itu ceruk pasar penjenengan. Jurusan terbanyak peminatnya di madrasah Man reguler apa? IPA. Yang kedua IPS. Paling kecil apa? Agama. Kayak gitu kok gak dibaca. Saya anak IPA dulu, fisika. Kuliah di IAIN Malang itu terpaksa karena saya gak diterima. Loh kan sekarang banyak Man kita itu Man hebat-hebat. Kompetisi sains madrasah itu ditungguin oleh rektor, oleh perwakilan dari ITB, dari ITS, dari manapun. Itu anak-anak hebat itu ada di sana. Kalau mereka lulusan dari jurusan IPA, kemudian mereka akan kuliah, mereka apa yang akan dilirik? Pertama, prodi. Yang kedua, kampus favorit. Emang kayak kita dulu pokoknya kuliah? Enggak. Anak-anak sosial, pilihan pertamanya mana? Ya akan mencari prodi sesuai dengan jurusan dia. Lalu ceruk pasar kita apa? Ceruk pasar kita, kalau kita tetap bertahan dengan prodi-prodi keislaman, ceruk pasar kita itu hanya anak-anak non reguler jurusan agama dan anak-anak madrasah aliyah yang biasanya berbasis pesantren. Dan yang kedua, biasanya itu adalah anak alumni yang sangat fanatik dengan alma maternya. Itu ceruk pasar utama ya. Baru kemudian nanti limpahan. Jadi kalau kemudian pasar kita itu kecil, ya memang seperti itu. Nah, mari kita cek secara konstan siapa yang selalu mendapatkan yang selalu mendapatkan mahasiswa yang sangat tinggi. Selalu konstan UI Jakarta. Selalu konstan UI Jakarta. Sekarang bagaimana komposisi produk umum dan prodi agama UI Jakarta? 50-50. Bahkan ada yang mengatakan prodi umum dan lebih banyak. Makanya udah diteropong sama Kemendikbud. Nggak pernah juga diteropong. Dan mari kita lihat. Kalau kita memiliki rumpun prodi agama, tapi kemudian ada prodi-prodi agama yang itu agak sedikit keumum-umuman, ekonomi syariah misalnya,
Banyak peminatnya nggak? Pasti banyak. Pasti banyak. Begitu IAIN berubah menjadi UI dan kemudian membuka prodi-prodi umum, psikologi, fisik, ekonomi, saintek, pasti di sana yang lebih banyak. Mengapa? Bukan apa-apa, nggak usah pikirkan urusan ceruk pasar. Urusan ceruk pasar. Kayak gitu. Nah, dengan tak tunjukkan lagi. Kalau enggak, ini apa? Oke. Nah, ini. Berapa yang bisa kita curi dari anak SMA masuk ke kita? Cuman berapa? 21,5. Lalu berapa anak Aulia yang bisa dicuri oleh perguruan tinggi non PTKI? 78%. Itu persepsi ditanya, jika diterima dua-duanya kamu akan memilih mana? Anak Alia. Oh, kok anak Alia sekarang kayak gitu gak pengertian? Bukan, karena Alia jurusan fisika ya sama aja. Anak Alia jurusan IPS ya sama aja. Ngapain anak Alia jurusan fisika, jurusan IPA kemudian masuk ke Usuluddin? Kemungkinannya menjadi legend keberapa? Kemungkinan dia masuk ke sana itu kemungkinan keberapa? Ya. Setelah nggak diterima di sini, nggak diterima di ya udah pokoknya kuliah daripada kemarin orang tua. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai jantungnya keilmuan PTKIN itu kita mendapatkan asupan feeder mahasiswa raw material seperti ini. Lalu untuk apa saya memberi affirmative action? Itu saya hanya akan membuat prodi-prodi frempil yang sebetulnya sudah layak mati, tapi selalu diberi darah agar hidup. Aku pada dasarnya mati. Yang saya inginkan itu seperti ini. Saya pernah debat di Kemenpan. Ini persis pertanyaannya. Ini PTKIN ini lama-lama akan tidak ada bedanya. Maksudnya apa sebetulnya? Ya karena prodi keagamaan akan lebih sedikit. Saya bilang, oke, buat simulasi. Mari kita buat simulasi. Saya sekarang itu udah urusan kalau ngomong keilmuan lebih baik saya di seminar. Kalau ngomong kayak gini saya ngomong kebijakan, karena saya basisnya data. Pokoknya kalau pengen mengetahui apakah Inung masih cerdas atau enggak undang untuk seminar, saya akan ngomong itu. Kalau kayak gini saya akan ngomong kebijakan. Saya bilang, sebelum menjadi UIN dan sebelum ada prodi-prodi umum, saya bilang, mari kita lihat komposisi. Fakultas mana yang paling banyak peminatnya? Tarbiyah kan? Tarbiyah. Kedua, syariah. Mengapa? Karena jelas lulusannya setelah lulus itu jelas ada profesinya. Orang selesai dari tarbiyah, guru, dari syariah, bisa hakim, lulus Usuluddin. Bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, itu nggak ada artinya. Karena berarti kita nggak memilih gaya. Jadi kalau sekarang sebetulnya gambarannya sama aja. Begitu ada fakultas-fakultas umum yang kemudian menawarkan profesi yang lebih jelas, pasti itu kan dikejar. Udah cek IAT akreditasi unggul. Besok pagi buka fakultas psikologi pendaftaran. Mana yang akan dikejar? Mungkin aja psikologi. Apakah ini hanya berlaku di PTKIN? Tidak.
Ini berlaku umum. Cek di UI, cek di UGM, antara ekonomi dengan fakultas sastra lebih banyak mana? Ekonomi. Berharap kemudian yang masuk filsafat banyak, itu mimpi kalau. Dan nggak perlu. Untuk apa dalam konteks pembangunan nasional? Untuk apa kita mengeluarkan ahli filsafat banyak-banyak? Yang kita butuhkan adalah praktisi yang itu memang sedang dibutuhkan. Jadi yang saya inginkan sebetulnya adalah, oke, mari kita hidupi IAT. Nggak perlu banyak, tapi sejak awal raw materialnya keren. Misalkan, berani nggak IAT? Cukup buka satu kelas intensif, masuk pertama kali, itu sudah punya modal, hafal 5 juz, sudah bisa baca kitab kuning. Sehingga ketika kuliah, itu nggak pakai kitab terjemahan. Mana Al-Qattan, kitab kuning. Punya 20 mahasiswa, keren. Daripada 70 mahasiswa, begitu dikeluarkan, nggak ada yang ngerti tafsir. Menurut saya, itu jauh lebih. Dan menurut saya, orang-orang yang bergerak di bidang ilmu ini juga nggak perlu banyak. Saya bukan mufasir, tapi saya memiliki penafsiran personal, subjektif. Ini semua orang berangkat ke medan perang. Ayat itu, ayat tafakuh fiddin ini. Itu kemudian oleh Nabi, jangan semuanya, sisakan sebagian kecil aja. Tafakuh fiddin yang bisa mendidik. Tapi coba, kalau misalkan yang tafakuh fiddin itu 90%, yang berangkat perang 10%, mati kita. Pembangunan nasional apaan kayak gitu? Jadi kalau anak-anak saintek lebih banyak, fine, justru itu benar. Ngapain memperbanyak orang di Usuludin? Gitu. Kok jangan egois gitu loh. Nah, benar. Suatu kali saya ke Edinburgh, Scotland. Kemudian ketemu dengan PhD students di Scotland, di Edinburgh. Edinburgh itu dia peringkat US-nya itu 25 global. Untuk mendapatkan menjadi PhD students di Edinburgh itu harus anak yang luar biasa. Dia ngambil Islamic Studies di Edinburgh. Sampean jangan membayangkan diri sampean, diri kita semuanya sudah jadi dosen. Jangan. Anak ini yang sedang kuliah S3 di Edinburgh, Islamic Studies, saya tanya, habis ini mau ngapain? Pulang ke Indonesia. Terus mau ngapain? Itu yang saya pusing. Terus saya bilang, kemungkinan pasar kamu itu hanya ada 2. Yang besar kemungkinan. Gak usah ngomong tentang kebermanfaatan. Oke, saya ngerti lah kayak gitu, yang normatif saya ngerti. Yang penting kebermanfaatan. Kalau gitu nggak perlu kuliah yang bermanfaat. Bukan gitu caranya pengambil kebijakan. Saya tahu hal normatif itu, tahu, nggak usah mendidik saya untuk hal kayak gitu. Bahwa yang penting memberi tahlil itu udah penting, jadi model udah penting. Kalau nggak perlu ada winsah, cuma satu kalau begitu. Kalau hanya ini, enggak, yang kita lihat itu paskanya itu loh. Saya bilang, kemungkinan kamu akan masuk ke lembaga-lembaga riset. Oke. Tapi lembaga-lembaga riset yang bisa menampung PhD student di bidang Islamic Studies seberapa banyak? Yang kedua, kemungkinan kamu jadi dosen. Kalau kamu jadi dosen, kamu memiliki karir yang baik jika kamu jadi dosen negeri. Tapi untuk menjadi dosen negeri, Allahu Akbar, sulit. Yang memungkinkan itu kamu menjadi dosen di PT KIS. Tapi mari kita lihat PT KIS kita. PT KIS kita itu jumlahnya sekarang sudah
di 790 dan tak satu pun yang AIPT unggul. Dari 4.669 prodi itu hanya 4% yang A atau unggul. Saya Indonesia Raya. Tidak ada satu pun, nyaris tak ada PTKIS yang bisa menggaji dosennya dengan baik, apalagi menyediakan dana riset. Itulah mengapa saya membuat affirmative action dengan menyisihkan dana riset khusus afirmatif untuk dosen swasta kan seperti ini. Coba. Jadi saya ingin, mari kita lihat, mari kita lebih baik kita cari. Kalau misalkan RM penjaringan itu bisa memberi tawaran beasiswa, tawarkan saja beasiswa itu. Misalkan untuk IAP, ke anak-anak yang memang betul secara raw material siap untuk belajar di situ, nggak perlu banyak Pak. Bebaskan saja UKT-nya 20 anak. Sekeren itu kita memiliki IAP. Bebaskan saja UKT-nya 20 anak ilham. Lebih baik seperti itu daripada penjaringan mengeluarkan IAT, ilham dan sebagainya, tasawuf dan psikotropika. Ratusan tapi nggak ngerti tasawuf dan psikoterapi. Ilmu tasawufnya nggak ngerti, psikoterapinya ada di psikologi. Ada di psikologi. Jadi ambil sesuatu yang itu justru strategis kontekstual daripada kita memberi minuman darah pada vendor. Itu lebih baik kita membesarkan anak yang sehat dengan memberi asupan gizi yang baik. Menurut saya seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya basisnya data. Saya sampai ragu-ragu untuk mengeluarkan data ini. Tapi ini data ini sudah kita presentasikan ke seluruh mantan dirjen Pemdis yang masih hidup yang waktu itu kita undang. Seluruh mantan direktur Diktis yang masih hidup yang kita undang, dan beberapa pimpinan PTKI. Salah satunya ya karena di Jakarta jadi rektor di Jakarta ya. Salah satu yang itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mari kita refleksi bareng-bareng, merefleksikan bareng-bareng. Tidak perlu ada tanya jawab. Renungkan saja bareng-bareng. Mari kita kembali pada niat suci awal kita, bahwa it's all not about us. Ini adalah tentang anak-anak bangsa. Ini adalah tentang bangsa kita. Ini kita hadir tidak semata-mata sebagai job seeker, pencari kerja. Bukan. Kita harus menjadi bagian dari segrup positif tentang negara ini ke depan, tentang bangsa ini ke depan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika kejujuran saya itu terasa menyakitkan. Mari sama-sama kita menutup acara Forum Dekan Usuluddin PTKI se-Indonesia tahun 2024 dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Kita berharap semoga kemukjizatan yang ada di dalam, kebaikan yang terang dalam, rahasia yang dititipkan oleh Allah di dalam itu membuat kita semuanya terberkati menjadi orang yang baik. Ala hari niat wa ala kulli niatin sholihah wa ala kulli niatin sholihah wa ala kulli niatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih dengan bacaan Fatihah tadi pertemuan Forum Dekan
Kota Syukuluddin se-Indonesia tahun 2024 saya harus bisa nyatakan itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan minaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.